kaget lah. Nengok Mika-Mika ni dah macam budak-budak dia lagi, walaupun sudah tak budak lagi lah. Sehat semua, kemudian silaturahmi terjaga, harapannya begitu, sehingga nanti ketika pemilu milihnya di Hartati. Dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini bisa kita bersilaturahmi bersama-sama di kediaman adinda kita ini. Terima kasih kita di tuan rumah bersedia ya menerima kita di sini gitu ya. Direpotkan. Asrama Bintaran lebih banyak di asrama Bengkalis, di asrama Seribuan Tan. Karena itu mungkin kakak-kakak, ibu-ibu yang di Aspuri mungkin tak begitu kenal saya, karena di samping memang saya sebentar di Aspura, saya datang ke Aspuri pun tak pede. Zaman itu badan kurus kering macam tuk orang hidup. Nah, kalau yang datang ke Aspuri saya tengok kok badan bedagok-bedagok, ganteng-ganteng, gagah-gagah. Kita badan macam cacing, macam mana nak ngurat anak orang tak berani. Dengan Kak Ai pun, Kak Ai maaf tadi belum salam. Kak Rina saya masih ingat lupa lah wajahnya. Ingat ya. Kalau Kak Ai ini malah mungkin lebih kenal juga waktu di Pekanbaru ya Kak ya. Masih ingat gak Kak? Saya ini adik Bu Erlina Herul Zainal. Saya balik aja dulu kakak datang ke rumah. Iya. Nah, tadi Bang Ucok suruh cerita sejarah simpang ayam. Jadi zaman saya datang ke Jogja itu saya sendirian waktu itu, tak diantar orang tua. Datang ke Jogja aja tenonong-nonong sampai di asrama Bintaran, tak ada yang dituju sebetulnya. Lalu macam mana anak hilang lah waktu itu. Jadi ketika saya duduk di Aspura itu di ruang tamu, lewat Pak Ujang deh, Pak Ujang lewat. Tapi saya ingat wajahnya ini macam anak SMA 2, kakak kelas saya. Cuma dia lakaknya zaman itu tahu lah. Tengok sekejap, dan itu dia langsung menghilang. Dia pakai cara pendek tu. Dan itu lewat Bang Udin. Nah, saya masih ingat ini nama Samsudin ini karena waktu sebelum ke Jogja, saya dipesan sama salah satu dosen di IAIN bahwa nanti tuju aja ke asrama Bintaran, ada orang Bengkalis tuh, orang Sungai Alam. Dia itu paling senior di asrama tuh. Nah, iyalah. Sampai di asrama, Bang Udin masuk, lalu kemudian Bang Udin, saya ingatkan ini jangan ini orangnya. Lalu Bang Udin tanya, "Engkau dari mana?" "Dari mana?" Saya waktu itu mau jawab kalau dari Pekanbaru, jangan nanti tak boleh masuk asrama. Jadi dari mana? Terpikir aja saya kampung mak saya, kampung mak bapak saya simpang ayam. Sebetulnya sama dengan Bang Emi. Numpang aja, numpang. Kalau pas ada di Bengkalis itu sepi Bang, atau musim-musim balik kampung, Bengkalis sedikit kan, pergilah kami ke Aspura. Yang pergi ke Aspura tidurlah di tempat
Bang Ijal, kalau Bang Tompel, nah, ada Bang Comel kan. Nah, jadi itu. Jadi dalam bulan puasa aja datang ke Aspura. Dalam bulan puasa, habis itu ada kegiatan, kebetulan jadi pengurus waktu itu sekali. Jadi ketua panitia apa? Panitia Milad Milad. Jadi Bang Ujang inilah yang menghalang-halangi saya terus. Asal laporan saya, tahu salah aja laporan saya. Dia berkompak sama Wan Muhammad Yunus, ketua IPN. Yang menunjuk Muhammad Yunus. Dia tukang periksa keuangan saya. Rupanya sekarang dokter politik pula. Nah, jadi jalurnya ke situ. Jadi kalau asal jumpa sama Bang Sapriadi, dia tahu pakai celana pendek aja, celana pendek dia kan, lupa dia. Jadi itu kenangan saya yang diaspora. Ya, berkumpul sama kita-kita yang pernah menjalin sejarah kenangan masa-masa muda waktu itu, luar biasa menurut saya. Yang berkesan bagi saya adalah asrama Riau, baik itu kabupaten, 3 kabupaten maupun provinsi, merupakan awal dari perjalanan karir kita masing-masing, pikir itu, dan sangat membantu bagi kita ketika itu. Kita tidak menyebut ada yang mampu dan tidak yang mampu, bukan begitu, tetapi bagi kita adalah satu tujuan yang membuat kita akhirnya menjadi diri kita masing-masing. Positif bagi saya yang saya amati adalah asrama sebagai penempa kemampuan berpikir kita masing-masing dalam berorganisasi dan masyarakat. Itu menjadi satu pengakuan secara tersendiri bagi saya. Pasti abang, kakak, adik-adik melihat semua para alumni dari asrama itu mampu eksis, menunjukkan kemampuannya. Itu ditempa oleh budaya kita semasa itu. Tidak satu acara provinsi di sini bahkan yang kita tidak ikut terlibat. Itu sangat luar biasa, ya kan? Istilah suksesi itu saya kenal di situ. Orang memilih kepala daerah jauh-jauh, tapi kita yang ribut di sana sampai berkelahi kadang-kadang. Iya kan? Semua kakak-kakak, abang-abang, kita yang berkelahi. Karena ternyata kita terpengaruh oleh itu semua. Karena kita berpikir yang terbaik pasti ketika itu. Dan tidak satu pula momen-momen peringatan agama yang tidak kita selenggarakan di situ. Karena apa? Karena kita punya ada asrama putri, ada asrama putra, merupakan kekuatan kita untuk menempa kita di luar masing-masing materi perkuliahan pokok kita. Jadi kita punya 2 tempat yang membesarkan kita. Satu adalah institusi pendidikan kita masing-masing. Yang kedua adalah asrama sebagai penunjang utama yang membuat kita mampu berkiprah di masyarakat. Berjalan
Berazam.com dan pastikan untuk menyalakan notifikasi.